Udah nggak lucu lagi gaya mainmu, dokter bertopeng. Dari 1,8 kalian beli 250. Dari 1,8 jadi 200.000. Kayaknya ini bukan 50% lah ya. Setelah saya uji lab, hasil labnya menunjukkan angka 0,0054. 0 masih ada koma 0 baru ketemu angka tuh. Wow. Awalnya ku anggap kau kakakku dulu, Dok. Ternyata kau yang mafianya di sini. Kok mafia sih? Kenapa nih? Padahal nih kita udah mohon-mohon ke Doktif. Tadi dibongkar sama Doktif chatnya Nick Mir ya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Oke, topik yang kali ini kita bahas adalah tentang kasus Sheila ya, yang menyerang Doktif. Tapi ini masih berkaitan dengan ucapan dari Nikita Mirzani ya. Gua nggak tahu kenapa SS ya menyerang Doktif gitu. Ini lagi rame nih ya. Ada apa nih ya? Si Sheila Sauki akhirnya buka suara. Kenapa dia nggak nyerang Nikita Mirzani tapi nyerang Doktif ya? Nah, mari kita ikutin kasusnya seperti apa dan mari kita bahas. Buat teman-teman yang ingin check out parfum dari Nikita Mirzani, teman-teman bisa langsung aja beli ya. Linknya ada di bawah, teman-teman bisa beli di sana, harusnya lebih murah ya. Tapi teman-teman kalau misalnya ini kemahalan, teman-teman bisa langsung aja beli yang merek brand Braven, itu harganya cuma sekitar 30 ribuan lah. Jadi buat wangi itu nggak perlu mahal, tapi yang murah juga ada ya guys ya. Jadi kalian kemana-mana ya kalian bisa lah wangi gitu guys. Buat teman-teman yang ingin komentarnya atau berdiskusi bareng kita, teman-teman bisa langsung aja lewat super thanks di bawah. Teman-teman bebas memberikan berapa saja karena tujuannya biar komentar kalian paling atas agar terbaca ya. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dari Instagramnya langsung, mumpung masih ada storynya, mari kita reaction ya. Basmi tukang peras berkedok dokter. Basmi preman berkedok dokter. Siapakah itu guys? Bahkan di sini dia tidak tanggung-tanggung undang aku Om Deddy Kobuzer ya, biar aku bongkar kejahatan dokter preman ini. Siapakah yang dimaksud ya guys ya? Oke, lanjut lagi story yang kedua. Sheila Sauki ya, bahkan buat story kayak dia nunjukin SIG-nya ya. Udah nggak lucu lagi gaya mainmu dokpeng. Aku lawanmu sekarang. Berkedok melindungi masyarakat. Kaulah mafianya di sini. Ku bongkar. Masih ingat Starbucks nggak? Ada apa nih sama-sama Starbucks ya? Oh, ini kalau kita lihat sih SIG-nya udah 5% ya. Ini nih dokpeng. Berarti ini nih dulu udah pernah di-review dokter detektif setelah gua telusuri guys. Nah, ini skincare dari SS ya, Sheila Sauki. Oke guys, kita udah masuk ke akun dokter detektif. Ini kan yang disebut dari Instagramnya si Sheila Sauki ya. Bahkan kita lihat lagi sekali lagi di sini tertulis, udah nggak lucu lagi gaya mainmu, dokter bertopeng. Jelas banget ini ngarahnya Doktif. Dan di sini tertulis Nick Mir kena prank SS. Waduh, kita dengerin. Apa sih sampai Sheila Sauki ini marah ya? Guys, maaf ya punten, Dokter baru bisa bikin VT lagi ya. Oke. Banget abis dari acara kemarin kan, habis dari Shanghai meeting terus live streaming terus sedih banget. Yang VT kemarin tabungan ya guys ya. Ini Dokter bikin battle body lotion guys. Oke. Body lotion antara dua brand. Yang satunya brand Ishtit. Yang satunya brand apa nih? Ketutup kan gak kelihatan. SS ya. Brand yang ownernya diduga memfasilitasi kakek Sahrul ya untuk berangkat beribadah. Oke, udah pada tahu kan cluenya. Di sini ada kandungan niacinamide-nya ya guys. Oke, ya. niacinamide. Pada saat dulu Doktif pernah review kalau nggak salah bibit gitu ya. Jadi ownernya juga pernah bikin di pabriknya yang Mafia Skincare itu, ownernya hak. Oh, Mafia Skincare. Nah, di situ dan memang terbukti overclaim. Tadinya gimana? Pabriknya juga disegel. Ya, oke. Nah, sekarang dari produk ini hasil labnya menunjukkan niacinamide di angka. Oh, iya. Tapi kalau nggak salah brand ini mengeklaim 5% ya. Ini ada fotonya nih di sini nih ya.
Skintos 833 Whitening Advanced Body Lotion kini sudah di-upgrade dengan formula baru di mana dilakukan peningkatan niacinamide 5%. Sedangkan ketika diuji lab sama Doctive ya, dokter bertopeng, cuma 0,062. Lanjut. 2%. Jauh ya. Artinya apa? Doctive approve. Nah. Ya, katanya udah berjanji mau perbaikan. Tapi denger-denger udah dibersihin ya? Oh, udah dihapusin. Iya, buru-buru gitu ya. Ya udah bagus, tapi Doctive beli di tanggal ada bonnya. Oktober. Sekarang kan Oktober, November, Desember. Oh, lebih lama ya Doctive belinya ya. Ada bonnya. Tuh di atas. Terus ada juga VT-nya ya. Yang Adek bilang bahwa sudah diuji lab. Nih. Nah, kok hasilnya bisa beda ya sama hasil lab dari Doctive? Ayo. Gimana? Kasihan dong masyarakat yang udah beli. Ya, oke masyarakat be smart ya dalam membeli sesuatu. Maaf, produk ini nggak bakalan Doctive. Waduh. Yuk kita ketemu di battle-battle selanjutnya. Salam cerdas bareng Doctive, dokter detektif. Wih, ini ada Nikmir guys, ada Nikmir. Kenapa nih? Dan produk yang ibu uji lab lagi itu brand yang sudah tidak dijual lagi dan sudah di-upgrade. Ibu janganlah kayak gitu, itu tidak fair. Ibu harus fair, ibu apalagi overclaim sih bu. Reza Gladys itu masih flexing dan Reza Gladys itu jual Salam DNA yang sama kayak Suneo. Itu kalau yang kayak gini udah tidak fair lagi. Tebang pilih. Yang di depan mata ibu nggak lihat, tapi orang yang nggak pernah flexing tapi ibu ganggu. Aku ini pro sekali ke ibu, tapi ibu please jangan nggak fair, harus adil. Aku bukan belain Sela, tapi dia orang baik. Apa aja yang ibu suruh dia nurut. Jahat sama orang pun nggak pernah, apalagi ibu yang mau dihancurkan. Yang mau Doctive review itu bukan produk yang best seller tapi pelengkap aja dan sudah tidak diproduksi. Oh bener berarti ucapan Nikmir. Nanti ucapannya yang mana? Nanti gue tampilin ya guys. Ini kayaknya Nikmir kayak ngebelain produknya si Sela nih ya. Akhirnya keungkap juga nih, bener nih apa kata Nikita Mirjani ya. Yang fitnah Doctive disetir, baca ya guys. Baru sempat buat FT VT stop fitnah dokter. Memang Doctive ahli formulasi, bukan ahli tipu-tipu. Stop sok tahu ya. Ini ada Herlin Kenza nih. Herlin Kenza, komentar saya ini bukan untuk dokter Oki atau dokter lain, tapi melainkan kepada dokter yang seliburan di TikTok. Si Pritopeng, si Pakeking, ngeri segalanya. Kita lihat deh komentar ya. Habis lihat SG Sela Saukia langsung sini. Ini kenapa lagi ya? Jadi Sela Saukia kayaknya sih marah ya produknya dibongkar karena ya baru berapa nih, kita lihat nih postingan Sela Saukia ya. Baru 7 hari yang lalu produknya memberikan upgrade formula ya. Aduh. Karena baru 7 hari yang lalu ya guys. Lanjut, boykot Sela Saukia. Aduh. Nih Sela Saukia kena masalah bertubi-tubi nih. Kena penista agama, brand overclaim, terus ada lagi flexing ya, masalah flexing karena kan dia suka flexing banget gitu ya. Setelah lihat video Deddy Kobuzer baru terbuka pikiran sedikit. Gara-gara kau dok, pasar sepi, banyak produk di store kosmetik rusak karena ulah kau, banyak barang yang gak kejual. Ternyata kau mafia sebenarnya. Emang Doctive mafia ya? Ini orang bisa mikir gak sih? Menurutku bagus adanya Doctive ya. Kita sebagai konsumen tidak tertipu dengan hal-hal yang marketing gitu ya. Di sini bahkan Doctive kayak membuat caption nih. Sudah cukup ya kalian dibohongi. Doctive sangat kecewa. SS memberangkatkan penista agama. Sahrul untuk umroh dan menjadi BASS. Bismart umat muslim Indonesia. Oh, Doctive di sini marah. Sela juga marah karena brand dia ini baru ngumumin kayak wow. Ke chat WA yang dimaksud tadi ya, ini nih. Mungkin gua doang kali yang ngebelain dia saat produknya overclaim. Sampai gua mohon sama salah satu orang supaya dia jangan lagi diusik-usik produknya karena dia udah nggak jual overclaim. Ternyata masih jual overclaim. Bahkan di skincare-nya ada hidroquinone dan masih dijual. Dia ngerti agama aja dia nggak paham dia berangkatin
Padahal nih kita udah mohon-mohon ke Doktif. Tadi dibongkar sama Doktif chatnya Nick Mir ya. Waduh ya. Ini tanggal 21 bulan 11 2024 ya. Udah mohon-mohon dia ya guys ya. Nikita Mirzani. Ini produknya ya guys. Harga ini dari harga 550.000 udah 550.000 menjadi udah barangnya aku kasih kalian di harga sedangkan 100.000. Enggak ya. Diskonnya itu kayak anjir gak masuk akal coy. Bukan 50% lagi nih. Kayak berapa guys? Dari harga 550.000 jadi 100.000 ya. Kita lihat deh komentarnya ya. 550.000 jadi 100.000. Berarti modalnya di bawah 100. Harusnya sih ya. Harusnya sih kayak gitu. Next, andai skincare Korea ada obral kayak gini, tapi sayang ada harga ada kualitas yoi. Biasanya kan orang-orangnya yang ngambilnya untungnya tipis aja ya, kualitasnya tinggi ya. Dokter detektif ungkap kebohongan produk SS ya, milik salah Sofia pantesan makin kaya. Oh. Satunya 700.000. Hari ini siapa cepat dia dapat kasih 250 dapat 2 untuk 1 jam pertama. 1.400.000. Dari 1,8 kalian beli 250. Dari 1,8 jadi 200.000. Kayaknya ini bukan 50% lah ya. Ini 1%, retinolnya 1%. Izin speech ya Kak Sel tadi. Cuman kayaknya jangan panggil Kak deh, kan lebih tua Doktif. Jadi Doktif panggil Dek Shell aja ya. Oke? Seperti yang kalian dengar tadi, brand ini ngeklaim kandungan retinolnya 1%. Bener gak sih? Nah, Bener. mungkin saya klarifikasi dulu nih. Di sini saya nggak ada keinginan untuk menyerang DXL ya, karena DXL ini mungkin nggak paham. Cuma nitipin aja, bikinin dong serum retinol formulasi apoteker dari pabrik dan ditunjuk. Dan kemungkinan besar oleh apotekernya dibilang bahwa serum retinolnya mengandung retinol 1%. Dan ternyata dek, kandungan retinol dari produk DXL ini bukan 1%, ya, bukan 1%. Setelah saya uji lab, hasil labnya menunjukkan angka 0,0054. Loh. Jadi Sama yang dengan tadi ya. Jauh banget gitu ke 1% ya. 0 masih ada koma 0 baru ketemu angka tuh. Wow. jauh banget dari klaimnya. Jadi DXL bisa revisi nih. Kalau mau klaim skincare-nya nih, serum retinolnya bukan di angka 1%, tapi di angka 0,0054. Kita lihat ya komentarnya. Pinter-pinter aja jadi konsumen. Masa iya harga 1,8 juta jadi 200.000? Nggak masuk akal ya. Terus ada lagi komentar dari 1,8 juta. Oh my god, turun drastis. Jadi berapa modalnya ya? Kayaknya setiap orang kayaknya nggak bakal ada mau jual rugi ya teman-teman. Pasti ada namanya di situ untung guys. Kalau dia mau jual rugi biasanya toko tersebut akan tutup gitu ya. Kayak udah nggak bakal diproduksi lagi. Itu baru. Tapi kan ini beda nih ya. Pasti di harga 200.000 itu ada untung ya. Yuk kita lanjut lagi ke story Sela Saukia ya. Oh di sini Sela Saukia komentar nih, ngopi bareng di Starbucks yuk dok. Kita ngopi bareng, bicara baik-baik soal overclaim ini. Kita ngopi santai gitu. Yuk kan aku ajak ketemu nggak pernah mau. Yuk dok. Ya ngapain ketemu, nanti diintimidasi nggak sih? Bercanda. Udah ku komen di TikToknya udah 2 kali ku komen kok dihapus. Aku mau ajak kau ngopi dok. Nggak mau tempat lain, tempat favorit dokter aja di Starbucks kan. Kayaknya si SS sudah mencari tahu ya kegiatannya si Doktif ini ngapain. Ngeri banget ya. Kena bisa ulernya kak Sela. Baru 1 mendarat, masih ada lagi yang belum sampai. Ular. Tempat favorit ngopinya dokter Nationwide. Mau jadi preman tapi nggak main cantik. Kita selalu komunikasi baik loh dok. Waktu hilang akunmu pun aku loh yang bantu dan ada di garda terdepan. Masa kita udah sering komunikasi lewat HP nggak pernah ngopi sih? Awalnya ku anggap kau kakakku dulu dok. Ternyata kau yang mafianya di sini. Kok mafia sih? Kenapa nih? Apa karena di review sama Doktif terus? Doktif kan udah sebel ya sama SS ya karena memberangkatkan si Syahrul ya. Nih yang nggak tahu kasus Syahrul silahkan ditonton di playlist Syahrul ya. Di situ mungkin Doktif udah sebel juga nih, kita juga udah kayak kecewa. Oke lanjut deh next. Udah cukup main review-reviewnya ya. Serahkan ke instansi yang berwenang. Lo. Ya nggak apa-apa dong ya.
Soalnya kan insitasi kan maksudnya nggak mau nampilin ke publish gitu ya barang-barang yang lagi rame, kayak contoh nih ya, brand bebas sih, brand apa aja. Gue bisa pakai brand Vaseline, brand Elvicto. Ya ini udah di approve Doktif sih. Jadi kalau teman-teman nggak percaya saya tidak ngerti skincare, nih saya paham sedikit ya. Oh ya, yang mau check out langsung aja, linknya ada di bawah ya, Elvicto. Menurut gue bagus ya ada Doktif ya. Kalau misalnya kalau Elvicto ini ya nggak di approve Doktif ya, gue nggak akan beli lagi sih. Karena ya buang-buang uang dong. Ternyata nggak ada vitamin C-nya, nggak ada pencerahnya, ya buat apa gue beli ya? Cuma memperkaya orang tersebut gitu kan. Dengan adanya Doktif ya gue terbantu lah ya. Udah capek juga kan pakai topeng mulu. Mana ada dokter yang pakai topeng atau gini. Apa kami ajukan aja kau jadi kepala BPOM? Gitu aja ya. Wahai SS lovers, tolong ajukan Ibu Dokpeng ini jadi kepala BPOM. Mengajak followersnya ya. Awalnya aku terbantu dan respect sama ini dokter. Dia keren, ngebuat kami yang mungkin gak teliti bisa jadi teliti lagi. Kami akan perbaiki dan perbaiki terus kualitas produk kami. Pernah minta maaf juga sama dia secara umum dan pribadi. Lama-lama kok agak lain nih dokter. Kok bukannya merangkul orang lagi, tapi ngehina fisik, ngehujat, merepet, terus kerjanya 24 jam. Berantem 24 jam sama dokter lain. Ternyata preman peras juga. Ingat kali aku dulu ya Allah, dia pernah bawa-bawa Al-Quran loh. Suka bawa-bawa nama Allah. Ternyata dia penjahatnya. Aduh, ini yang penjahat jadi siapa sih? Saya lama Doktif deh, saya jadi bingung ya. Guys, kali ini Doktif nggak bisa pakai topeng ya. Hai guys, apa kita bongkar aja ya topeng Doktif ini? Sumpah ya, kalau memang bener lu penikmat Starbucks, wah, gua kecewa sih. Sekarang coba jelasin apa ini Doktif? Apa ini? Boy, diajak ngopi tuh di Starbucks. WK, ingat, ada masalah apa di Starbucks? Apa ini dok? Ini di komenan terbarunya video Doktif nih. Dan setelah disepil tentang ini nih, tiba-tiba banget dia bahas kandungan skincare. Terus ada yang komen begini, kenapa SS baru di up sekarang dok? Kenapa nggak di awal? Kenapa ya? Nah di sini jangan bikin kita seuzon lagi Doktif. Jangan sampai kita seuzon lagi. Lu yang katanya melindungi masyarakat itu ternyata mau melakukan itu kalau apa? Dia gua tuh dari Gondok pernah bilang ini dokter memang agak lain. Doktif itu kok kayak agak lain. Baru notice ternyata konten-konten dia itu pemicu black campaign. Udah dok, klarifikasi sekarang, apa tunggu cae? Kalau mau jadi mafia kenapa nggak belajar dulu? Oke guys, jadi kalian tim mana nih ya? Saya di tengah-tengah aja ya. Kalau dibilang Doktif salah ya saya setuju aja karena saya terbantu gitu ya dengan adanya Doktif ya. Intinya Doktif sama Sila ini sebenarnya udah bermasalah ya dari dulu sebenarnya. Mungkin ya makin memanas lagi ketika tahu si CSS ini memberangkatkan ya Syahrul gitu ya. Intinya sih ya, mungkin yang belum nonton, intinya mungkin kalau pengen nonton detail, si Syahrul ini cowok yang dimana tapi dia ke Mekah ya, ke tanah suci di umat Islam. Dia masuk ke alurnya si cewek dan itu kan bukan muhrim ya, bukan di situ gitu tempatnya, tapi dia masuk situ. Nah itulah ya. Oke, yang terakhir seperti biasa kita coba bacain komentar-komentar dari teman-teman kita yang tercepat. Tentunya 3 top komentar atas bakal kita bacain. Kayaknya nggak banyak sih, ya udah deh 1 komentar aja ya. Kayaknya nggak banyak like-nya gitu karena komentarnya cuma 19 komentar di sini ya. Ya udah 1 komentar aja ya. Dari sukses ketiga, ini cewek pinter, tergolong orang yang bisa memfokuskan diri. Banyak cewek yang kena korban karena psikologinya kena, plus empati kuat. Tapi mbaknya beda, bisa menangisi omongan Agus dan logis. Kalau seandainya di posisi mbaknya, sedangkan aku orang yang iya aja atau empati tinggi selalu positif, kemungkinan lebih besar kena tipu Agus. Agus ini ngasih pengaruh negatif ke banyak orang. Bentar. Ini banyak banget. Banyak banget. Oke, yaudah deh kalian baca sendiri ya. Ini makasih banget Suski udah komentarnya panjang banget ya, saya kaget gitu ya. Terus terakhir apa nih? Boleh ditambahin kalau kurang note yang di atas belum tentu kejadian, tapi dilihat dari kondisi sosial dan masyarakat kebanyakan kayak gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini pendapatku yang selama ini tak cerna baik-baik dan dari konten abang. Thank you banget ya. Sukses. Nih teman-teman pengen baca, nanti saya baca aja ya. Ini kalau kita bacain takutnya durasinya panjangan. Makasih banget udah ngasih pendapat. Saya senang banget baca-baca komentar kayak gini ya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa subscribe dan check out
check out bebas. Nah, dadah. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.